Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang bukan hanya sekedar obrolan kosong, tetapi obrolan penuh makna. Saya Salsa Karini, dan hari ini kita akan membahas mengenai dunia organisasi. Bukan dari buku, tapi dari kisah nyata dua orang tokoh utama di himpunan kita nih, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Himaprosa. Ada Teh Sinta Devian dan Teh Dinda Aisyah Nura. Dan topik yang akan kita angkat pada podcast kali ini yaitu organisasi, pilihan, atau panggilan. Nah, langsung saja perkenalan diri dulu dong Teh, dari mungkin nama dan juga jabatan di Himaprosa. Oke, dari siapa dulu? Dari Teh Dinda Aisyah, Teh Sinta dulu boleh. Dari Sinta dulu ya. Oke, halo semuanya, hai Sobat Prosa. Perkenalkan, nama saya Sinta Devian. Saya sebagai Ketua Umum Himpunan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2024-2025. Sinta saat ini berada di semester 6. Boleh, Dinda? Halo semuanya, aku Dinda Aisyah Nura sebagai Wakil Ketua Himaprosa. Sekarang aku lagi di semester 4. Ya, itu dia mungkin Teh perkenalan kita. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit awalnya gimana sih Teh Sinta Devian dan juga Teh Dinda Aisyah Nura ini bisa terpilih sebagai ketua dan juga wakil ketua di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Oke. Dari Teh Sinta dulu silakan. Oke. Bagaimana terpilihnya gitu Ya, ya? awalnya gitu tadi. Kalau berbicara awal, sebenarnya kan ini di luar kendali berarti ya, awal terpilihnya itu karena memang kita waktu itu khususnya Sinta hadir menjadi ketua himpunan saat ini karena melalui proses pemilu ya, melalui demokrasi juga pemilihannya. Jadi awal mulanya itu tadi kita melihatnya dasar dari kepercayaan masyarakat PBSI terhadap Sinta pribadi untuk mempercayakan memberi amanah ke Sinta sebagai Ketua Umum Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi awal mulanya itu Teh Salsa jadi hadir karena proses pemilu dengan cara demokrasi itu. Mungkin dari Teh Dinda. Oke, kalau aku kenapa bisa berada di posisi saat ini menjadi wakil? Jujur dulu itu prosesnya sangat cepat, ya cepat kilat gitu. Tetapi ya meskipun begitu, aku merasa itu sebagai amanah buat aku gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih alasan terbesar kalian waktu memutuskan untuk masuk ke organisasi, ke dunia organisasi gitu? Nah, apakah pilihan dari diri sendiri ini atau karena terpanggil gitu Teh? Oke, siapa dulu nih? Sinta dulu ya. Oke. Tertarik ke dunia organisasi ya, antara Pilihan sendiri ya, atau pilihan mungkin sendiri. terpanggil? Atau terpanggil ya. Di sini saya ingin menjawabnya dua elemen yang bersamaan ya. Dari keinginan hati juga ada, pun panggilan juga ada gitu. Nah, yang menjadi daya tarik kita ikut organisasi karena ada dorongan dari diri sendiri gitu. Karena memang tentunya kan organisasi ini bukan hanya sekadar realisasi program kerja aja, tapi ada banyak ilmu-ilmu pembelajaran tentang interaksi sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, banyak ilmu lah pada intinya yang didapat di organisasi yang kita tidak dapat di ranah akademik gitu ya. Lebih banyak dikembangkan itu di organisasi. Nah, itu yang menjadi daya tarik khususnya agar bisa meningkatkan value diri lebih lagi gitu di organisasi. Terus panggilannya juga ada karena melihat ketika itu sumber daya manusia di PBSI itu sepertinya dibutuhkan nih di organisasi. Itu juga menjadi salah satu panggilan melihat dari situasi dan kondisi. Juga ada memang beberapa teman gitu ya yang mengajak kita untuk mari ikut organisasi gitu. Jadi Bergabung gitu ya? ya, jadi kita melihat ini kayak dua kolaborasi yang bersamaan. Kalau menurut kita motivasinya ada dalam diri, juga ada panggilan juga ya. Mungkin dari Teh Dinda Oke, kalau aku pribadi sih panggilan ya, tapi panggilan hati. Panggilan hati ya. Aku merasa pengen mencari hal baru di tingkat universitas ya, organisasi di tingkat universitas di internal, dan aku merasa pengen berkembang menjadi pribadi yang lebih baik
dan aku memilih himpunan dulu ya, organisasinya tempat aku berkembang gitu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih dari aku. Kita? Selanjutnya mungkin bagi Teh Sinta dan Teh Dinda, ada nggak sih tantangan pertama gitu ya yang paling berat waktu awal-awal menjabat menjadi ketua dan juga wakil ketua itu? Ada nggak sih tantangannya yang terberat gitu? Boleh. Boleh dari Teh Dinda ya. Tantangan awal-awal menjabat Iya, gitu ya. iya. Oke, jujur kalau awal-awal aku ngerasa insecure sih ya, insecure karena merasa belum pantas gitu menjadi wakil. Tetapi apa ya, tantangannya sih ini sih, kalau sampai sekarang tantangannya tuh kayak takut mengambil keputusan, takut salah gitu mengambil keputusan. Tapi ya aku selalu menjadikan pelajaran sih di setiap keputusan itu. Iya. Berusaha menjadi lebih baik ya Teh. Belajar. Oke, mungkin dari Teh Sinta. Tantangan terberat ya. Iya. Ini terberat ya. Langsung terberat ya. Oke. Ketika menjabat itu tentunya bahkan sebelum terpilih gitu ya. Dari awal mendorong diri kemudian memutuskan untuk mencalonkan berada di jajaran pemilu saat itu sudah bisa bahasanya udah punya prediksi sendiri nih, kira-kira tantangan atau kesulitan di depan itu apa saja gitu. Jadi dengan melihat perkiraan tersebut yang kita buat sendiri gitu ya, sepertinya bakal ada tantangan di sini, kesulitan di sini. Di situ sebenarnya kita udah seperti mempersiapkan diri gitu, belajar membaca buku untuk dari segi ilmunya, teorinya seperti apa gitu ya, ikut pelatihan, kegiatan-kegiatan yang dasarnya itu kepemimpinan, juga melatih diri untuk bagaimana mengontrol emosi sendiri juga. Nah, ketika dapat amanah tersebut, tantangan terbesarnya menurut Sinta ya, teman-teman sobat Rosa Salsa, kembali ke diri Sinta sendiri. Bagaimana tantangannya itu Sinta bisa menghandle atau mengontrol diri Sinta sendiri dari egonya gitu kan, ego diri sendiri itu bagaimana mengesampingkan ego sendiri, mementingkan dulu kepentingan organisasi di bawah kepentingan pribadi. Terus di samping itu juga ya tentunya dorongan tentang ego itu makin tinggi itu menurut kita itu menjadi tantangan tersendiri yang cukup berat ya, karena memang kita yang tahu kapasitasnya harus seperti apa untuk bisa mengatasi itu. Nah, kemungkinan mohon maaf maksudnya selanjutnya yang menjadi tantangan itu dari eksternal ya, itu tadi di internal Sintanya memang kita banyak PR banget nih untuk bisa organisasi ini nomor satu gitu, diutamakan dahulu gitu. Terus tantangan selanjutnya itu dari tantangan eksternal nih, tentunya dalam program kerja, khususnya program kerja yang besar yang melibatkan banyak pihak gitu ya, itu juga pada akhirnya memberikan tantangan sendiri gitu. Cuman kalau jawab pertanyaan dari Teh Salsa tadi, tantangannya ya kembali ke diri kita sendiri, bagaimana cara mengendalikan, mengontrol diri sendiri. Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, kan tadi sudah ditanyakan ya tantangan terberat. Nah selanjutnya ada nggak sih, kalau boleh jujur nih dari Teh Sinta dan juga Teh Dinda, bagian paling berat juga nih yang Teh Sinta dan juga Teh Dinda rasakan selama menjabat menjadi ketua dan juga wakil ketua Hima Prosa itu apa sih gitu? Ada nggak sih bagian terberat atau mungkin bisa disebut dukanya ya gitu, susahnya gitu? Tadi tidak berbisik, saya ingin cepet-cepet jawab gitu. Boleh dari kita gimana? Dukanya ya, langsung ke duka aja ya. Oke. Kalau aku kadang merasa capek ya, tapi capeknya tuh bukan capek fisik, tapi capek secara mental ya. Apalagi ketika dia lagi ada acara besar, kemudian ada masalah pribadi, ya itu suka ngerasa capek aja gitu secara mental. Tetapi itu pun menjadi pelajaran ya buat aku, dan aku menjadi pribadi yang lebih sabar dan kuat Ya betul. Itu sih kalau aku. Kita sini. Oke. Ini ya, kalau yang paling berat itu ketika menjabat ya, Teh Salsa ya. Itu bagaimana menjaga, meningkatkan loyalitas pengurus. Itu menurut kita bisa dibilang berat ya konteksnya, karena memang
satu periode itu bukan main gitu, prosesnya panjang, tidak hanya sehari 2 hari selesai, tidak gitu ya. Dan kita punya pengurus juga banyak sekali urusan masing-masing gitu. Bagaimana caranya nih strategi seorang pemimpin untuk bisa mengendalikan itu semua sehingga tetap gitu anggota atau pengurus itu memiliki loyalitas, tetap memiliki tanggung jawab gitu terhadap itu posisinya itu tentang saat Itu mungkin bagian yang paling berat gitu ya yang dirasakan oleh Teh Sinta dan juga Teh Dinda. Nah sekarang sebaliknya Teh, mungkin apa sih hal yang Teh Dinda dan juga Teh Sinta rasakan selama menjabat itu, sukanya gitu? Apakah rasa menyenangkan dan apakah ada rasa bangga tersendiri mungkin, adakah gitu di momen-momen itu? akhirnya nih yang Iya. akhirnya dari tadi kita yang berat-berat terus ya, Iya. sekarang sukanya gitu. iya nih oke. Mulai dari Gimana? Teh, siapa dulu nih? Teh Sinta deh. Sinta. Kayaknya lebih banyak sukanya ya. Bener banget ya Iya. Salsa. Iya, sukanya ya banyak banget, bener banyak banget ya sampai tidak terhitung ya. Kalau ditanya mungkin ada banyak yang nggak bisa terungkapnya ya karena memang sebenarnya banyak gitu. Tentunya di samping kesulitan ada kemudahan kan gitu ya. Nah itu, nah untuk senangnya gitu ya, happy-nya banyak banget. Nah salah satunya yang dirasakan saat ini tercapai tujuan dasar Sinta, itu tadi kan ingin belajar sebenarnya gitu kan, masuk ke himpunan tuh pengen belajar, pengen menerima diri lebih baik, memperbanyak ilmu, pengalaman. Nah, dengan berkesempatan nih saat ini gitu kan, terlebih menempati posisi yang strategis di himpunan, banyak banget kesalsa pengalaman yang didapat ya, banyak banget. Nah itu mungkin kesenangannya kayak Sinta merasa berkembang nih karena memang dalam organisasi itu banyak sekali nih tantangan dan program, dan ketika di tengah masalah itu kan tentunya kita tuh tidak disadari kita tuh belajar sebenarnya dengan masalah yang datang itu, dan tanpa disadari juga kita bertumbuh sebenarnya gitu kan. Proses berpikir pun berbeda seperti sebelum kita masuk organisasi. Nah terus kesenangan selanjutnya relasi itu Banyak teman membantu. sekali ya Teh. Bener banget tuh Salsa. Jadi pas jadi ketua itu banyak banget, khususnya teman-teman di kampus tuh kenal dengan lintas fakultas gitu ya, dengan teman-teman sehimpunan banyak kenal, relasi itu luar biasa membantu banget, dan itu senang. Jadi pada akhirnya ketika kita memerlukan bantuan dari teman gitu ya, banyak banget itu yang merangkul karena kita relasinya cakupannya lebih meluas daripada sebelumnya gitu. Terus habis itu juga senangnya bisa ini ya, apa namanya tuh, berinteraksi yang benar gitu di organisasi. Menurut aku itu proses yang happy, yang senang gitu. Itu saja. Silakan Teh Dinda. Oke, kalau aku senangnya dan tujuan utama aku masuk ke HIMA itu ingin mencari pengalaman baru ya, dan juga ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan aku merasa itu udah aku capai gitu ya. Aku punya pengalaman baru, punya apa ya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, punya cara pandang yang baru gitu. Apalagi partner aku yang luar biasa ini. Yang sangat hebat sekali Iya ya. betul, aku mendapatkan ya hal-hal baru lah dari beliau gitu. Dan aku juga kadang merasa bangga ya ketika pengurus-pengurus yang lain tuh merasa senang gitu berada di Hima Prosa seperti itu guys. Nah, selanjutnya mengenai perubahan diri. Ada nggak sih kalau misalkan ya dibandingkan dengan Teh Sinta dan juga Teh Dinda yang dulu nih sebelum masuk ke dunia organisasi, dan mungkin sekarang kan sudah berada atau misalkan masuk ya ke dalam dunia organisasi, apa sih yang berubah dari Teh Sinta dan juga Teh Dinda, atau mungkin dari cara berpikir atau yang lain sebagainya itu? Silakan ya. Kalau dari cara berpikir sudah pasti ya, itu pasti berubah gitu, karena memang kita diterpa selama satu periode kurang lebih 1 tahun ya, diterpa terus dengan masalah. Tentu juga di dalamnya dituntut untuk berpikir kritis, berpikir bagaimana solusi yang dihasilkan dari sebab masalah tersebut gitu ya. Tentu saya rasa ada perubahan dari proses berpikir yang dirasakan itu lebih kritis ya, lebih apa namanya itu, peka terhadap permasalahan, sehingga dengan kepekaan tersebut kita punya insting nih, punya apa namanya, intuisi bagaimana strategi-strategi nih untuk menuju pada solusi ketika masalah itu terjadi gitu. Itu
itu tentunya Teh Salsa pasti kalau berpikir kritis itu berubah ya. Iya. Itu tadi Dari kan. sebelum masuk ke organisasi dan setelah masuk gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya cara bersikapnya mungkin Oh, Teh. sikap. Perubahan sikap gitu. Ada nggak sih? Merasa gitu nggak sih? Ya, oke, perubahan sikap ya, menarik. Nah, perubahan sikap ini sebenarnya Teh kalau ngomongin organisasi, kebetulan memang Teh tuh anaknya senang organisasi. Jadi memang bukan organisasi yang pertama yang Sinta jalani gitu ya. Nah, yang Sinta rasakan dari sikap gitu ya, itu penting banget menurut Sinta tentang kita mengelola diri kita sendiri gitu ya. Tentang sikap kita menyikapi sebuah masalah. Kan kalau Sinta dulu merasakannya gerasa gerusut gitu ya, lebih keburu-buru gitu, atau enggak lebih banyak tremornya kalau ada masalah gitu ya. Kalau sekarang itu kalau ketika ada masalah lebih tenang gitu, dia menyikapinya itu lebih matang Santai lagi gitu ya. ya, Lebih dipikirkan dulu. iya gitu, dan nggak mudah ke distraksi, maksudnya tidak mudah langsung stres. Kalau dulu Iya. ketika awal-awal organisasi ada masalah ini pusing banget gitu Gitu ya. Iya, kalau sekarang itu lebih ke ada masalah, coba disikapi dulu, dianalisis dulu, sehingga kita pun menyikapinya Sinta ya, maksudnya lebih tenang, nggak langsung panik gitu ketika ada masalah. Mungkin dari Teh Dinda Aisyah silakan. Oke, kalau dari aku ada yang berubah dari diri aku tentunya, yaitu percaya diri. Ketika aku berbicara di depan banyak orang, yang dulunya aku tuh kadang suka grogi ya, kalau sekarang aku merasa lebih percaya diri Teh Salsa. Seperti itu. Terus dari sisi emosional juga, aku merasa sekarang tuh lebih tenang aja gitu dalam menghadapi apapun gitu kan. Dalam menghadapi masalah tuh kayak lebih tenang aja gitu. Seperti itu Teh Salsa. Itu. Nah, mungkin ya Teh, banyak orang lain yang bilang kalau organisasi itu hanya buang-buang waktu nih Teh. Banyak kan orang-orang bilang seperti itu gitu. Nah, mungkin Teh Sinta dan Teh Dinda punya komentar atau pesan gitu buat mahasiswa mungkin yang punya pikiran seperti itu, yang masih ragu gitu untuk bergabung ke dunia organisasi. Ada nggak sih pesan atau komentar itu? Jadi siapa dulu nih? Oke, boleh. Oke, buat teman-teman yang di luar sana masih punya pikiran kalau organisasi itu hanya buang-buang waktu ya, menurut aku itu salah ya. Bisa nggak salah sih, kan setiap orang punya pandangan masing-masing ya. Tapi kalau aku merasa organisasi itu benar-benar menjadi tempat untuk kita berkembang, apalagi di kuliahan ya gitu, di mahasiswanya. Kita tuh di kelas tuh nggak belajar organisasi loh, gitu, cuma materi doang. Nah, tempat kita belajar mengembangkan diri kita gitu ya, skill Sosialisasi ya, Teh. itu ya lewat organisasi gitu. Dan apa ya, aku melihat gitu ya teman-teman yang benar-benar serius di organisasi itu malah menjadi jalan kesuksesan ya. Aku melihat itu orang-orang yang sukses di luar sana ya lewat organisasi seperti itu. Dari Teh Sinta. Ya, tentang pola pikir ya, tentang orang yang mungkin menganggap organisasi itu buang-buang waktu. Kita mungkin lebih ke komentar ya, ini komentar. Pertama, tidak salah gitu, tidak menyalahkan tentang orang-orang yang berpikir seperti itu, karena itu tentang, betul kata tadi, saya rasa itu soal hak gitu ya. Bagaimana orang pun membentuk pola atau mindsetnya sendiri. Nah, salah satunya di sini ada orang-orang yang memang mindsetnya itu organisasi buang-buang waktu gitu ya. Cuman kalau boleh mengajak nih teman-teman ya, pada intinya menurut aku organisasi itu sangat rekomendasi, bahkan bila perlu diharuskan nih orang-orang ini untuk ikut organisasi. Kenapa? Karena kita memandang organisasi itu adalah simulasi dunia kerja. Jadi kita di organisasi itu belajar gitu. Terlebih di sisi lain kita belajar tentang bagaimana kita mematangkan diri kita sendiri dari emosional, dari pola pikir gitu. Selain itu juga organisasi banyak memberikan kita ilmu-ilmu gitu yang memang kita butuhkan nih nanti di dunia kerja gitu. Nah, yang terpenting di organisasi itu kita belajar tentang interaksi sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan sosial. Tentunya itu kan nggak bisa dadakan ya, Iya, harus didapat dari proses. Iya, proses. Ya nggak bisa instan gitu ya, bahkan mie instan pun ada proses Ada ya kan, prosesnya. bukan Betul langsung sekali. masuknya gitu kan ya. Begini, jadi menurut kita intinya buat teman-teman mengajar organisasi itu tidak hanya sekadar itu tadi, menurut kita tidak hanya realisasi program kerja aja, tapi ada makna-makna tersirat gitu yang kita dapat petik, kita ambil pelajaran
ambil pengalamannya gitu yang kita butuhkan tentunya nanti di dunia kerja. Oke, teman-teman, terakhir nih, satu pertanyaan terakhir untuk Teh Sinta dan juga Teh Dinda. Setelah mungkin perjalanan Teh Sinta dan juga Teh Dinda hampir selesai ya menjabat satu periode ini, mungkin ada nggak sih, pasti ada ya tentunya, ada nggak harapan Teh Sinta dan juga Teh Dinda untuk pengurus Hima Prosa selanjutnya nih? Silakan. Harapan ya dari siapa dulu? Dari Sinta dulu ya. Harapan, betul ya, tentu ada ya dari Sinta Pasti ada ya, gitu ya, harapan. gitu, karena tentunya proses panjang yang Sinta sama Dinda bangun, jalani gitu ya. Ada banyak nilai-nilai yang kita tanamkan di Hima Prosa gitu ya, yang kita berpikir itu memang benar dan baik untuk organisasi. Nah, harapannya tentunya nilai-nilai yang kita tanam di Hima Prosa, nilai-nilai baik, nilai-nilai yang benar gitu secara logika gitu ya, logis, harapannya itu bisa terus dilanjutkan estafet kebiasaan itu, nilai-nilai itu tersalurkan, nilai apa, loyalitas, keterbukaan gitu. Nah, terus juga menghargai suara pengurus. Lagi kita semuanya tim gitu, bukan satu kepala dua kepala gitu. Pada intinya ya semua pengurus harus punya hak yang sama dalam bersuara. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang kita tanamkan nih Teh Dinda sama Sinta yang saat ini satu periode terus kita pegang teguh tuh nilai-nilai dan kebiasaan yang ditanamkan di Hima Prosa itu pertama. Jadi harapannya semoga nilai-nilai dan kebiasaan itu diestafetkan ke regenerasi tahun depan gitu. Terus harapan selanjutnya juga memberikan semangat dan motivasi tentunya dengan harapan teman-teman selanjutnya nih calon-calon pengurus Hima Prosa periode 2025-26 untuk meningkat, untuk loyalitas terus gitu, untuk loyalitas gitu terhadap organisasi, semangat sinergi terus terhadap organisasi itu. Dan itu aja sepertinya kalau harapan dari Sinta tidak banyak ya, pada intinya tetap semangat gitu, terus salurkan, jaga terus semangatnya gitu ya, tingkatkan lagi loyalitasnya sama itu tadi yang nilai sama kebiasaan. Oke, kalau dari aku sama ya, harapan baiknya tentunya untuk pengurus selanjutnya tetap jaga semangat, jaga kekeluargaan, jaga kekompakan, dan kalaupun ada masalah harus diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Itu harapan baik ya untuk pengurus selanjutnya. Cukup mungkin ya Teh. Oke teman-teman, ternyata dunia organisasi itu bukan hanya sekedar rapat dan juga acara, tetapi soal perubahan diri, manajemen emosional, dan juga ketahanan mental kita ya Teh. Nah, untuk kalian yang mungkin masih bingung mau terlibat di mana, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua bahwa setiap diri dari kita itu bisa berperan gitu, asal kita berani untuk memulai ya Teh. Nah, mungkin cukup sekian ya podcast atau mungkin obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Sostra, cerita kita, inspirasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.